Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat hari ini? Masih. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Lagi sekali, yang semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat berkarakter. masih semangat ya. Pagi ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang bilang ada apa ini? Ada. Siapa? Sama putrinya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menikmati novel. Sebelum ke materi, perhatikan video slide berikut ya. Seringkali pendidikan tak lagi menjadi solusi dalam eliminasi kebodohan. Namun tidak menjadi ajang pamer ketenaran. Tapi pendidikan adalah hati untuk memberikan sebuah nilai diri. Pendidikan bukan pula sekedar ajar, tapi pendidikan adalah hati untuk membentuk etika moral dan juga nalar. Saat pendidikan hanya sebatas pintar dan cerdas, yang lahir adalah manusia yang cerdas dan berperilaku tanpa batas. Sejatinya pendidikan adalah pengabdian terhadap bangsa. Jadilah generasi yang cerdas, kritis, dan juga menghasilkan ide-ide yang dinamis. Kalian sudah simak videonya? Sudah. Videonya tentang apa? Tentang pendidikan. Di sini ada satu partnya tentang materi kita hari ini, yaitu gimana caranya belajar menikmati novel. Nah, yang belajar kita hari ini yaitu pendidikan mengenai novel. Nah, pernah kalian membaca novel atau novelet? Nah, yang kita bahas sekarang ini yang paling fokus atau paling pokok itu novelet. Kalian mungkin pernah membaca novel atau novelet? Pernah. Novelet apa saja yang pernah dibaca? Mungkin? Banyak. Mungkin ada kumpulan novel atau novelnya series, biasanya banyak seperti itu ya. Nah, tahap pembelajaran kita hari ini yang pertama itu gimana memberikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Apa tujuan dari kita menikmati novel atau novelet? Ya, yang difokuskan di sini yaitu novelet yang kita bahas ya. Kemudian mengingat teks novelet yang ditampilkan, nanti Ibu akan tampilkan ya. Kemudian unsur intrinsik novel. Ya. Kemudian unsur kebahasan novel ya. Pokoknya ini di sini novelet ya harusnya ya. Kemudian diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD. Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Kemudian evaluasi pembelajaran berupa kuis. Kemudian penutupnya tujuan pembelajaran. Nih, tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini peserta didik mampu menelaah isi berdasarkan unsur intrinsik pada teks yang sudah diberikan dengan cermat ya. Kemudian yang kedua itu mampu menganalisis unsur kebahasaan dalam teks yang sudah diberikan nanti ya. Manfaat dari memahami atau menganalisis unsur intrinsik dari novelet atau novel. Bisa mengetahui bagaimana isi ceritanya, kemudian bagaimana temanya, kemudian bagaimana amanat dalam cerita tersebut. Kalian bisa paham karena novelet itu kan kebanyakan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Dari sana kalian bisa belajar dari pengalaman yang kalian baca dari sebuah teks itu bisa dijadikan pembelajaran di sini ya. Selanjutnya, apa kalian mau tahu aplikasi ini? Nah, yang ini aplikasi Wattpad. Pernah? Pernah? Biasanya anak-anak remaja sekarang paling sering menggunakan aplikasi ini untuk membaca sebuah apa? Sebuah cerita atau novelet. Nih contohnya Wattpad. Selain Wattpad apa lagi? Ada ya? Ada apa? Noveltun sama Mangatun. Oh, Noveltun sama Mangatun katanya. Nah, itu biasanya bentuknya kartun ya, nggak salah ya. Nah, itu contoh. Biasanya isinya novelet, berseris ya, atau novel ya. Ya. Ini novelet yang kita bahas hari ini yaitu novelet. Noveletnya ada novelet di sini dari Muhammad Ali, judulnya Lapar. Ya, ini novelet asli Indonesia yang dibuat oleh orang Indonesia, judulnya Lapar. Ada lagi satu, nah Ibu tampilkan, judulnya Olga dengan sepatu roda. Ini salah satu contoh, Ibu kasih contoh ya. Nih, ya. Nih unsur intrinsik novel atau novelet. Ya, ada 7. Ini semua keterangan penjelasan sudah Ibu bagikan di dalam apa? Bahan ajar, modul yang bisa grup ya, bahan ajarnya. Di sana semua sudah ada pengertian. Setiap teks semua
Ini ada 5 yang memberikan poin-poinnya, samanya kayak tadi itu unsur intrinsik dalam teks novelet. Sebelum penugasan diskusi, Ibu akan berikan penjelasan sedikit. Nanti kalian akan Ibu berikan teks novelet, ya. Kalian bisa baca, ya. Yang hari ini kita lakukan yaitu diskusi kelompok. Ini diskusi kelompok. Kalian akan membentuk apa? Kelompok, ya. Membentuk kelompok. Kemudian mendiskusikan di dalam sebuah kelompok untuk menelaah isi berdasarkan unsur intrinsik novelet yang berjudul Ketika Aku Harus. Kemudian menganalisis unsur kebahasaan novelet Ketika Aku Harus juga. Ya, ini unsur intrinsik novelet yang ini. Sudah itu? Sudah jelas untuk membentuk kelompoknya? Sudah? Sudah paham? Kalau sudah, kalian bisa bentuk kelompoknya. Sudah, ya. Boleh mengomentari kalau ada hal yang kurang dari kelompok yang presentasi, ya. Dari kelompok 1 dulu, ya. Maju dulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari menganalisis teks novelet yang berjudul Ketika Aku Harus. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewa Himani Sekali. Sorak gembira itu berkumandang. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang belum jelas? Ada yang mau komentar dulu? Ada yang mau memberikan komentar dari presentasi dari kelompok 1? Boleh. Yuk. Ada? Nah, lanjut ke kelompok 2, ya. Saya Putus Sandiri, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan membahas pertanyaan atau soal yang berjudul Ketika Aku Harus. Yang pertama yaitu temanya adalah persahabatan. Yang kedua yaitu alurnya. Jadi dalam novel ini menggunakan alur maju. Yang ketiga tokoh dan perokohannya. Yang pertama aku atau Fian. Wataknya baik, penyabar dan suka bercanda. Yang kedua ibu, penyayang. Rido berwatak bersifat royal dan rapi. Arifin orangnya suka bercanda dan mudah tersinggung. Dan tokoh yang terakhir yaitu Amin, bersifat konyol dan susah diajak serius. Yang keempat itu ada latar tempat. Yang pertama latar tempat, yaitu di kamar tidur, sekolah, di kelas, dan juga di studio siaran. Yang kedua latar waktu, yakni pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Yang kelima amanat. Saat persahabatan diuji, kesetiaan kawan dan semangat untuk memperbaiki adalah kunci utamanya. Unsur yang keenam adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang dalam novel ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Yang ketujuh yakni gaya bahasa. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku dan terkesan santai. Yang keempat, bahasa dengan tertib. Kutipannya, di kelas aku mempunyai 3 teman dekat. Yang kelima, bahasa ekspresif. Hore, sorak ketika gembira itu bergembira. Di sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Kelompok 4, ada yang mau memberikan komentar? Tidak. Ya. Di sekalian, ya. Ibu karakternya penyayang dan baik. Kemudian ada Rido, orangnya itu royal dan rapi. Kemudian ada Arifin, orangnya itu suka bercanda dan sering tersinggung. Dan kemudian yang terakhir ada Amin, orangnya itu konyol dan susah diajak serius. Kemudian latar waktunya di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kemudian unsur selanjutnya itu ada amanat. Amanatnya yaitu saat persahabatan diuji kesetiaan kawan dan semangat untuk memperbaikinya adalah kunci utama. Kemudian unsur selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama atau kata ganti aku. Kemudian gaya bahasa yang digunakan yaitu dalam novelet adalah bahasa yang tidak baku dan terkesan santai. Selain itu bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari dan juga bahasa yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pembacanya. Kemudian ada kaidah kebahasaan novel. Yang pertama yaitu bahasa emotif. Bahasa emotif muncul ketika pertengkaran yang dilakukan dalam cerita yaitu pertengkaran ketiga persahabatan sehingga membuat siang sedih. Denotatif. Tidak orang yang hitam, kurus yang dimana kurus memiliki arti atau gambaran tentang kondisi tubuh dan lebih kecil dari ukuran mukanya. Kemudian ada kaidah pembahasan novel yang terakhir yaitu bahasa ekspresif. Hore, sorak gembira itu berkumandang. Nah, mungkin itu saja dari presentasi hari ini dari kelompok kami. Jika ada yang berkomentar atau kurang jelas, silakan. Nah, nama saya Komod Tribun Davis. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Unsur intrinsik dari novel Ketika Aku Harus. Yang pertama, tema. Tema dari cerita ini yaitu persahabatan. Yang kedua, alur. Alur dari cerita tersebut adalah alur maju. Tokoh dan penokohan. Aku atau Fian memiliki sifat baik, penyabar, dan suka bercanda. Ibu memiliki sifat penyayang dan baik. Rido memiliki sifat royal dan rapi. Arifin
handphone, hatiku ibarat berlampu kuning. Bahasa denotatif. Dengan situasi seperti itu, benar-benar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahasa ekspresif. Hore, sorak gembira itu berkumandang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Bila tidak ada yang menambahkan, saya akhiri dengan barusan. Sudah semua presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, boleh kalian mengomentari? Ayo, siapa yang mau mengomentari? Mira mau mengomentari? Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum Mira Dewi, perwakilan komentar dari kelompok 4. Jadi saya mau mengomentari salah satu orang presentasi tadi, yaitu dari kelompok 2 yang mungkin pembawaannya terlalu cepat dan terbata-bata sehingga penjelasannya kurang jelas tadi saya dengar. Itu aja dari kelompok 2 komentari. Mungkin kelompok 1 ada berkomentar? Atau kelompok 2? Itu kelompok 2. Dari yang sudah Ibu lihat dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ada memang beberapa yang perlu dikomentari, ya. Yang perlu dikomentari dari kelompok 1 tadi ada. Pelajaran hari ini adalah saya dan teman-teman saya jadi tahu bagaimana cara menyusun novelet atau novel, dan juga ada kaidah kebahasaannya, gaya bahasanya, terus ada tema-temanya juga sesuai dengan unsur intrinsiknya. Dan juga tadi juga kami mengalami beberapa masalah, ya, bukan masalah tapi kesulitan saat pembuatan menjawab soalnya tadi, tapi sudah terpecahkan dengan bantuan internet dan bahan ajar yang Ibu berikan di grup WA. Sekian, terima kasih. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengetahui bagaimana kalian baca ulang kembali yang sudah nilainya bagus, tolong pelajari materi yang selanjutnya. Kita akan pelajari buku-bukunya ya. Biar ada kalian meningkatkan pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham bagaimana caranya menganalisis, kemudian menelaah isi unsur intrinsik dan unsur kebahasaan dari novelet. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai menyusun teks novelet. Untuk pembelajaran hari ini ada dulu pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Ada pertanyaan?